Pak Pascal, Malaysia. Ustadz, bagaimana untuk dapat kelebihan malam Lailatul Qadar yang pasti dalam bulan Ramadan? Ada 30 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 box. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari Pak Yazid. Nah, baru saja cerita tentang Imam Abu Yazid, langsung kirim pertanyaan. Pak Yazid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait kajian ubudiyah, ketika kita mencintai dan memelihara barang-barang milik kita, apakah kita termasuk hubbud dunia? Imam Malik punya kereta kencana, Pak Yazid, di Madinah. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, hidupnya khumul, zuhud, tak ada apa-apanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kemudian kirim surat Imam Sufyan Ats-Tsauri ke Imam Malik. Malik, kenapa kau kaya? Kenapa engkau punya ini? Kata Imam Malik, dia hanya di tanganku, tak sampai ke hatiku. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri tak ada menyalahkan Imam Malik. Imam Malik kaya, Imam Sufyan sederhana. Imam Sufyan Ats-Tsauri pergi ke Makkah karena tak ada duit. Itu kan dulu orang kalau pergi ke Makkah pakai kafilah ramai-ramai. Daftar di kafilah jadi tukang masak. Jadi tukang masak, karena imam nggak pandai masak, begitu ini gosong ditempeleng sama ketua kafilah. Tempeleng. Sampai di Makkah, heran ketua rombongan. Tengoknya orang yang tawaf itu semua mencium tangan. Siapa ini? Tanyanya, siapa itu? Itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahli hadis, ahli fikih. Oh, kejut dia. Orang zaman dulu itu, ulama-ulama itu lebih terkenal kitabnya, mukanya tak, karena waktu itu belum ada video. Beda sama sekarang, terkenal orangnya, entah apa-apa aja isi kepalanya. Itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Datang dia minta ampun, minta maaf aku Imam Sufyan Ats-Tsauri. Aku minta ampun kemarin. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri senyum. Orang kalau masak gosong memang layak nak tempeleng, kata. Itu Imam Sufyan. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu memang tak ada. Tapi Imam Malik kaya. Imam Abu Hanifah kaya juga. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili kaya juga. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pakaiannya mewah, cantik. Datanglah orang, katanya kalian orang Islam di dunia ini susah, di akhirat nanti baru masuk surga. Nih pakaianmu bagus. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kami susah aja kayak gini pakaiannya, apalagi nanti di surga. Kau senang aja kayak gitu pakaian kau, apalagi nanti di neraka. Jadi Pak Abu Yazid ingin punya. Ya Rasul, mana hadisnya Pak Ustaz? Ya Rasulullah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Tak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Sahabat mikir, bagaimana kalau sendal kami bagus ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi kalau kita ubudiyah, bukan berarti kita nggak punya sendal. Pena, apa gunanya? Nulis. Orang yang ubudiyah tetap punya pena. Supaya apa? Supaya nggak minjam pena orang. Orang yang cinta dunia punya pena, sampai harga pena 100 juta.
Pena. Diwawancarai orang, gimana perasaan Bapak? Iya, sebentar ya. Jadi bukan berarti kita tak punya pena. Kita punya pena supaya tidak minjam pena orang. Supaya kita kemana-mana, bisa minjam pena. Alah, kau pena pun tak punya. Punya pena. Tapi jangan berlebihan. Lebih dari kebutuhan. Pena. Sama. Pena hotel pula rupanya. Pak Pascal, Malaysia. Ustadz, bagaimana untuk dapat kelebihan malam Lailatul Qadar yang pasti dalam bulan Ramadan? Ada 30 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 box. Satu di antara box ini berisi door prize umroh. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka manusia terbagi 3. Yang satu pakainya jurus hitung ini. Ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak, ambil. Pas dibuka, rupanya tak ada, bukan di situ. Itu manusia yang pertama. Manusia yang kedua, yang berisi cuma satu, tak akan mungkin kita dapat. Tak usah ambil, kata. Mana pun tidak itu. Manusia yang ketiga, diambilnya semua. Ambil ke-30-nya, pasti dapat satu. Insyaallah paham Pak Pascal. Jadi kalau ada nanti orang malam 21 itikaf, malam 22, itulah dia yang pilih. Ambil tidak, ambil tidak. Ada pula dari malam 1 langsung, kau tak berdua dah? Tak dapat, tak tidak. Santai aja lah. Itulah yang tak mau tahu. Sedangkan kita dari malam pertama kita start. Malam ini isi. Besok malam terus. Baca Quran, tahajud, witir, salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat sunat, salat sunat hajat, zikir, salawat, istighfar. Jangan sampai kosong malam-malam. 30 malam isi semua. 3. Terkait musalla bait, untuk menentukan kiblatnya, apa boleh aplikasi? Masalah aplikasi ini Pak, kami sudah pengalaman beberapa kali kena aplikasi. Bertiga kami di kamar itu, tiga-tiga itu lain kiblatnya. Ini gara-gara aplikasi. Sampai pernah suatu ketika pengalaman kami pecah dua. Yang sebelah pergi beli makanan, yang sebelah tinggal di ruangan, kami pun sholat. Rupanya yang beli makanan tadi balik, kiblat kami salah. Akhirnya dia teriak, ngadap ke TV katanya. Ini gara-gara aplikasi. Nyampe ke aplikasi. Tanya ke orang situ yang tahu. Bapak tinggal di dekat-dekat rumah tuh pastilah ada masjid, surau, musola. Bagaimana dengan wanita yang haid? Apakah boleh duduk-duduk di musola bait karena keterbasangan ruangan? Musola bait itu Pak darurat. Jadi karena tingkat darurat ini kan karena wabah corona, karena perempuan yang sakit, laki-laki yang sakit, wabah yang menyebar, atau perempuan yang tak ada mahram tak bisa keluar, atau karena keadaan tidak aman. Ini tingkatnya darurat. Ya kan dia di musola bait itu. Jadi musola bait itu ruang cuma ruang tamu. Lalu kemudian ada anak gadis yang haid, gimana kalau dia lewat? Ya tak apa-apa, ini darurat ya. Darurat. Jadi di musola bait itu tak apa-apa dia lewat. Ruangnya cuma satu. Nomor 4. Zatil husni. Ustadz, kalau perempuan menikah dengan laki-laki beristri dan dari awal dia tahu kalau laki-laki ini beristri,
apakah bisa dikatakan itu memang takdirnya yang tertulis di Lauhil Mahfuz, walaupun pernikahan itu merusak keluarganya? Takdir itu, Ibu, ketika terjadi wabah taun, pes di sebuah lembah, Umar bin Khattab membawa pasukannya pindah ke lembah satu lagi. Kata sahabat, Umar, kenapa kita pindah? Kita pindah dari takdir tak baik kepada takdir yang baik. Jadi takdir itu ada pilihan. Ibu istikharah. Ma khaba man istakhara wa madandima man istasyara. Tidak sia-sia orang yang istikharah dan tak akan menyesal orang minta pendapat. Minta pendapat dulu. Ibu terima pinangan si bapak yang punya istri tadi. Setelah penuh pertimbangan, musyawarah, istikharah. Itu takdir. Lalu kemudian ibu merasa berat. Tidak ibu terima. Itu juga takdir. Ada takdir pilihan. Begitu Umar bin Khattab memahami. Kita pindah dari takdir tak baik kepada takdir yang baik. Tapi jangan pelakor mengganggu laki orang, habis itu tanya, kenapa kau nikah? Takdir. Nah, kalau ibu sudah istikharah, sudah siap menerima segala konsekuensinya. Life is take risk. Hidup adalah berani memilih resiko. Menikah dengan suami orang ada resikonya. Menikah dengan anak lajang ada resikonya. Perempuan ini kalau dia mau pergi kerja, masuk kantor jam 7.30, jam 6 dia sudah keluar dari rumah menunggu kendaraan jam 6. 6.30 lewat bis. Malaslah naik bis, nanti aja lah. Jam 7 lewat taksi. Taksinya enggak, ini naiklah. 7.15 lewat ojek. Masa naik ojek. 7.25, 5 menit lagi. Lewat Metro Mini tak pakai AC penuh. Daripada tak masuk kantor, naik aja lah. Paham sendirilah cerita itu. Terakhir, Pak M. Qasim. Ustadz, apa dalil saat membaca doa tolak bala telapak tangan dibalik menghadap ke bawah? Ketika berdoa untuk sholat istisqa yang awalnya sorban di kanan, pas untuk ini dipindahkan. Pindah. Untuk apa? Tafaul. Optimisme, terjadi perubahan. Sebagaimana berubahnya sorban dari sini kemari, begitu juga lah berubahnya dari panas menjadi turun hujan. Begitu juga dengan doa ini. Tafaul. Meminta keberkahan-keberkahan, maka tafaul sebagaimana untuk kebaikan minta, untuk keburukan. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Ke sana atau ke tanah Pak Ustaz? Doa ini ada yang tangannya begini. Kalau tangannya begini, berarti waktu dolaknya begini. Kalau tangannya begini, waktu tolaknya begini. Cara berdoa pertama, tangan ke atas. Allahumma hadina fi man hadait. Cara yang kedua, menghadap ke wajah. Cara yang ketiga, dibukakan. Datanglah pula jamaah, entah di gang mana kemarin. Ustadz, kalau begini lepas dia di tengah, kata. Astagfirullahaladzim. Kau pikir nangkap ikan? Ini cerita sunnah. Bisa begini, bisa begini. 1, 2, 3. Waktu minta istisqa, diangkat sampai ke tiak, nampak orang yang duduk di bawah mimbar. Aghithna, aghithna, aghithna.
tentang tangan ngangkat doa ini bisa dilihat dalam Al-Azkar, zikir-zikir Imam Nawawi rahimahullah. Dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wahai Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu apa yang ku minta? Tiap malam jangan lupa doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah innaka afuwun, kau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan-khilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.